terdiri dari beragam-ragam manusia. Kenapa mereka ini terpilih untuk mencatat tulisan yang indah ini? Itu sudah pilihan itu loh. Di mana? Bisa Di mana tercatat dengan dipilih? rapi mulai Di mana? kejadian sampai wahyu. Sementara Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ayo. Makanya saya tanya, Ya, Paulus menulis nggak bisa 14 bab. Paulus menulis 14 itu wahyu dari mana? Nah, itulah kalau sudah tercatat di buku kitab suci ini, tulisan-tulisan yang indah ini, inilah diimani. Karena semua ini Bang Juma mengajarkan kepada manusia itu agar selalu melakukan kebaikan. Tetapi Bang Juma, kalau firman Tuhan ini, Alkitab ini mengajarkan, bunuhlah siapa saja yang kau dapati, potonglah kepalanya, hancurkanlah semuanya. Kalau katanya itu baru tak benar. Ini tapi kan Bang Juma, setelah ku baca ini Alkitab ini, semua mengarahkan agar aku itu hidup di dalam kebenaran. Agar Kebenaran aku apa? menunggu kedatangan Ibu, kebenaran seperti apa yang untuk Anda harapkan ketika Ibu menuhankan utusan Tuhan? Kebenarannya di mana? kebenaran yang akan menyelamatkan aku kelak jika dia datang. Nah, itu ya. Ketika dia datang, yang diusir siapa, Bu? Yang diusir itu orang-orang pembuat kejahatan. Nah, pembuat kejahatan itu adalah siapa? Benarnya orang Kristen, nggak semua orang Kristen Bang Juma 100%. Yang membuat kejahatan itu menyeru Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Oh, itu nggak ada ditulis begitu Bang Juma. Matius 7. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan itulah. Pak. Nah, sekarang tombolnya adalah, tombol kebenarannya adalah, ada Ibu bisa menunjukkan kepada saya kehendak Bapak agar manusia menuhankan Yesus utusannya? Adakah itu? Satu data aja. Ada Pak, ada. Itulah kehendak Bapak. Di mana tertulis? Di Yohanes 10. Di Yohanes 10 ayat 30. Hah? Ya. Apa itu? Silakan. Aku dan apa Bapa itu? adalah satu. Iya, bukan. Yang saya Aku tanya, dan Bapa adalah satu. dengarkan. Yohanes 10. Kalau kehendak Bapa agar diimani Yesus itu utusannya, yang tidak berkata dari dirinya sendiri dan tidak berbuat dari dirinya sendiri, itu betul. Yesus dan Bapa adalah satu. Satu perkataan, satu perbuatan. Makanya tadi di dalam Yohanes 17 nomor 4, aku diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Itu jelas itu. Satu pekerjaan, satu perkataan. Yes. Yeah. Tapi kalau satu hakikat itu nggak mungkin. Nah, sekarang yang saya tanya, adakah kehendak Bapa agar manusia menuhankan utusannya Yesus? Adakah itu? Bukan menuhankan, memang dia sudah Allah sendiri itu, Bang. Jangan Tidak ada yang menuhankan. Jangan, saudara. Jangan Anda menganiaya diri Anda sendiri. Jangan Anda zolim terhadap diri Anda sendiri. Bukan Bang Suma, dengan jangan dulu marah-marah Bang Suma. Begini, memang aku nggak marah loh. Aku cuman khawatir dengan keselamatan saudara. Anda menuhankan Yesus, Anda mengatakan kami tidak menuhankan karena dia itu diperintahkan untuk dituhankan, tapi dia hanya adalah Tuhan itu sendiri. Anda dapat ilmu dari mana itu? Enggak, dia itu sudah tertulis dari mana? Itu sudah tertulis di hukum Taurat. Di mana? Coba tunjukkan. Itu sudah tertulis. Coba. Silakan. Tentang Injil itu sendiri. Injil sendiri dia itu sendiri. Aduh, itu bukan di Taurat itu. Tidak ada di Taurat. Dia itu sudah dibentangkan daripada zaman Adam. Sudah tertulis dalam hukum Taurat Musa. Di mana itu tertulis? Tunjukkan ke saya biar saya belajar. Di mana? Di mana? Dia itu dari keturunan Daud. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi ini dari keturunan manusia gitu. Allah. Bung. Itu anak Allah yang maha tinggi. Iya. Itu Bang Juma. Maksudnya anak Allah ini pencipta langit dan bumi? Iya, dia sendiri. Dia sudah mengatakan sebelum ada dunia ini aku sudah ada. Sebelum dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu bahwa sebelum dunia ada dia sudah ada? Dari mana dia tahu? Astaga, cuma itu loh di. Iya, Bung. Saya menghargai pendapat ini iman. Saya tanya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana dia tahu?
Ya. Bahasa Pak. Ibu Diami, coba tolong buka di Injil di kitab itu, Ji. Bu Diami. Halo? Boleh nih. Tuh. Oh. Ya, masuk. Apa? Mau dibantu apa? Aku ke ini Pak Dar nih. Dari mana Ya, Yesus sudah tahu? Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu dari sebelum dunia ada, dia Orange. sudah ada. Itu Tuhan Yesus sudah mengatakan. Di mana Coba itu tolong dibuka ayatnya dulu, tertulis? tuh. Di mana? Di mana, dia ya? Aku udah bawa Alkitab soalnya ini. Waduh. Yang ada Salomo. Sebelum langit digariskan aku sudah ada. Ada itu sebelum Abraham jadi aku ada katanya. Dari mana Yesus tahu? Memang ada dalilnya dalam Ada, Yohanes. sebelum Abraham Dari mana sudah ada Yesus dia. tahu sebelum Abraham ada aku sudah ada? Itu tahu di mana itu? Di dalam Yohanes 8:58 itu kalau nggak salah. Dari mana Yesus tahu? Ya kalau sudah tercatat begitu Bang Juma janganlah dikomen lagi. Itu kan kitab suci Bang Juma. Loh, Anda semua ini kan penuh dengan Roh Kudus. Saya tanya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana Yesus tahu? Kan Yesus itu kan yang awal dan yang akhir. Kan sudah Kalau dibilang, begitu kenapa dia nggak "Aku tahu adalah kapan hari yang kiamat?" Awal dan yang akhir. Yang Kalau maha begitu, kuasa. kalau yang begitu akan kenapa dia datang. nggak tahu kapan buah musim ara? Kenapa dia nggak tahu kapan hari kiamat? Iya, tapi kan buktinya buah ara itu layu kan nggak Bukan karena itunya, bukan itu. Karena dia anak kecil Allah, Gurunda. Masih anak-anak dia. Dari Iya, kenapa Belum dia nggak tahu remaja kapan Allah. hari kiamat? Bang Juma, yang datang nanti siapa? Yesus atau Allah-Allah yang lain? Dia datang itu sebagai utusan, dia sebagai anak manusia. Kan tahu di hari kiamat kan Bang Juma? Astagfirullahaladzim. Oh, Yesus makanya. itu datang untuk menghakimi kalian. Bukan salah Bang Juma, bukan Loh, menghakimi Yohanes kami saja. 14, Yohanes 14 nomor 48. Gimana itu cerita Manusia, itu? Bang Juma, manusia yang membuat kejahatan yang dihakimi Bang Juma. Ya ibulah itu. Ibulah itu yang buat kejahatan. Bang Juma juga kejahatannya ada. Loh, Menolak apa kejahatanku terhadap Yesus? Menolak Saya tolak Yesus sebagai sebagai apa? Tuhan. Saya tolak sebagai Menolak apa? Yesus sebagai Tuhan. Nah itu. Nah, di mana Yesus jelas. mengajarkan Bang terima Juma. aku sebagai Tuhan? Di mana? Bang Di mana Juma, Yesus minta kalau Bang dituhankan, Juma, Bu? Aku yakin dan percaya taruhan kita 5 juta yang ada uangku. Bang Juma itu pasti dicampakkan ke api neraka karena Bang Juma menolak Yesus Tuhan. Oke, dalilnya Dan coba mengeluarkan- tunjukkan ke saya. dan- Dengan dalilnya, Bu, nggak usah kita berhoaks ria. Dalilnya di mana? Iya. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya Yesus akan melemparkan Bang Suma ke neraka, orang ke neraka karena dia tidak dituhankan? Itu dalilnya di mana? Karena Bang Juma, kenapa tadi Bang Juma dilemparkan ke neraka? Karena Karena? Bang Juma mengubah hukumnya juga. Nah, itu yang dicampakkan tadi. Sudah Hukum apa jelas-jelas- yang saya rubah? Hukum apa yang saya rubah? Sudah jelas-jelas dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Itu Oh, perintah tetapi untuk Bani Bang Juma- Israel. Saya bukan Bani Ya. Israel. Ya, Ayo. salah. Itulah kesalahan Bang Juma. Itulah dosa Bang Juma. Nah, Lalu sekarang Bang Juma Paulus bilang, dihukum dah. Dihukum dah Paulus oleh Yesus. tidak ada dihukum. Dia mengatakan hukum Yesus Taurat mengatakan itu jangan adalah- kau bunuh orang yang benar. Kenapa dia dibunuh? Mana ada si Paulus membunuh Yesus? Abang Ya, Juma yang memang salah bukan, lah. tapi dia yang menjual tafsiran itu sehingga manusia Kristen Bukan. itu menuhankan Salah. Yesus. Loh, yang Salah menuliskan itu. bahwa Yesus itu dipersembahkan untuk Theos siapa? Ya, memang begitulah keadaannya. Nah, memang begitu harus kata dalam siapa? mengikuti. Memang begitu. Memang Itu menurut siapa, Bu? Mana ada bisa manusia berhubungan dengan Allah? Nggak Loh, ada kan Bang Juma? Selama Semua manusia ini berdosa. selama ini Bani Israel berhubungan dengan Tuhannya. Tidak ada Yesus mati di atas tiang salib mereka berhubungan. Ya, tetapi kan selama ini bangsa Israel tetap memotong-motong domba kan? Lah, Untuk karena itu memang sudah diperintahkan. mempersembahkan darah, Itu kan? memang perintah. Sekarang mana perintahnya mempersembahkan manusia? Kan katanya sudah nggak mau lagi dia korban-korban bakaran. Dia Karena nggak mau lagi karena Bani Israel itu acap kali kemudian melakukan dosa, bosan Tuhan itu. Maka solusi yang diminta oleh Tuhan itu adalah bertaubat. Baca Yehezkiel 18 nomor 20 sampai nomor 22. Apa yang tertulis di sana, Bu? Coba. Makanya Bang Coba. Juma, kami Lo- pun begitu lo kok jadi sekarang di perjanjian baru.
Lo perjanjian Baca baru. dulu. Dibaca dulu Yehezkiel 18 nomor 20 sampai 22. Atau aku yang Ya bacakan. sudah tahu aku Bang Juma. Apakah di sana apakah Tuhan menghapus dosa? Apakah Tuhan menghapus dosa oleh karena Yesus dibunuh di salib? Iya, itu kan perjanjian lama kan Bang Juma. Karena Itu siapa kan bilang darah- siapa bilang ini perjanjian lama? Ini adalah perjanjian baru Ya, Tuhan. Ya Yeskiel itu perjanjian lama itu. Yang mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama siapa? Kitab perjanjian lama itu adalah kitab para nabi sebelum Aduh. Yesus. Ibu Sudah baca, Yeskiel Bu. termasuk. Yeremia 31 baca di data nomor Apalagi 31-nya. Yeremia? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahudi, Yehuda. Di mana Ya. Tuhan kemudian mengatakan akan melakukan perjanjian baru dengan non-Yahudi? Di mana? Tertulis di mana? Nah, itulah setelah datang Yesus ini tadi. Nah, Setelah datang ibu ini cuma mengikuti Paulus, tafsir orang Parisi. Tidak ada itu. Loh. Coba. itu Rasul Yesus loh. Paulus itu Rasul Yesus, harus kita dengarkan di dalam Itu surat Yasin menurut juga ada. ibu. Kalau dia rasulnya Yesus, berarti Yesus bertemu langsung dengan Paulus. Berarti Yesus berbicara tentang Paulus. Di mana Yesus berbicara dengan Paulus? Di mana? Kan sudah kita bilang tadi Bang Juma, Yesus menampakkan dirinya melalui penglihatan kepada Itu Paulus. pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Pengakuan siapa? Itu kitab suci itu sudah tidak bisa lagi digugat itu. Lu siapa Makanya- bilang? Bang Juma, Ibu, makanya itulah yang dikatakan bahwa ibu itu sejahat-jahatnya makhluk, memperbodoh diri. Mana mungkin kenapa ibu mengatakan itu kitab suci sementara Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab itu? Kenapa nggak ada memberi legitimasi kepada kitab itu? Di Memang mana? itu sudah. Di mana sudah Yesus kitab- pernah menceritakan tentang surat-surat Paulus, tentang surat-surat Lukas? Di mana? Itu kan semua yang mencatat itu kan manusia-manusia pilihan. Mana ada langsung itu iman ibu, itu iman. Sekarang yang kita butuhkan itu fakta sejarahnya. Yesus mana ada pernah memberikan legitimasi terhadap pengarang kitab ibu? Oh, Bang Juma, emangnya Al-Quran ditulis Nabi Muhammad? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan legitimasi kepada sahabatnya tentang Al-Quran. Nah sekarang Yesus mana pernah memberikan legitimasi tentang perjanjian baru kepada penulis kitab? Itulah manusia-manusia yang terpilih yang mencatatkan itu di dalam Siapa Alkitab. yang pilih? Yang pilih siapa? Siapa yang pilih? Tuhan sudah memilih Di para mana? manusia yang Di mana yang dalilnya? terpilih. Di mana dalilnya? Itu. Di mana Itulah dalilnya? iman kami. Jadi kalian jangan gugat-gugat lagi. Berarti itu iman buta karena tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Nah, Waspadalah apa-apa, kepada siapa? Bu, waspadalah kepada siapa kata Yesus? Orang Farisi. Ada nggak dia Nabi-nabi mengatakan palsu waspadalah dan kepada orang-orang Farisi. Bang Juma, nabi-nabi Nabi palsu? Ada nggak waspadalah kepada Islam? Ada nggak? Ada nggak guru? Nabi palsu, ada nabi palsu orang Yahudi, enggak kan? Ada. Yohanes Ada 1 Yohanes 2 nomor 18 19. Nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Mana? Siapa itu? Ya siapa lagi yang ibu akui tadi? Nabi palsu yang menuliskan firman-firman yang bukan firman Tuhan. Siapa Bang dia? Juma, di dalam Al-Quran juga dikatakan akan diturunkan kenabian kepada Abraham. Iya Yakub, memang. dan Ishak. Dengarkan. Bu. Mana ada yang Bu. palsu? Tuhan sudah mengatakan Ibu, nabi-nabi akan diturunkan coba. kepada keturunan itu. Tadi saya Jangan Bang Juma bilang lagi ada keturunan nabi palsu dari keturunan Yahudi, mana ada? Dari keturunan bangsa lain. Baca ini guru dah Yeremia 23:15 guru dah. susah ibu ini karena terlalu ego Coba. terhadap imannya sendiri. Ibu Bukan salim ego, terhadap diri memang ibu. Ini aku bacain guru dah Yeremia 23:15 ini takia Korintus mulu bude ini. Iya. Ibu Yeremia terlalu 23:15 berbunyi seperti Coba baca. Naif. Bacalah. Bila kau mati Terus Budearni hidup. Nah, kita ke Yeremia dulu ya. ayo baca yuk. Yeremia mana? Yeremia 23:15. Ini orang Yahudinya aja ngaku kok. Apa di dia sini. kui orang Yahudi? Orang Yahudi kan sama dengan Sebab yang itu menolak beginilah Tuhan. firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu.
Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ini nabi Arab atau nabi Yerusalem? Nah, terus? Ini nabi-nabi palsu keluarnya dari Yerusalem. Yerusalem memang ini Cimahi, kan bukan Yahudi mereka. Tapi maksud Yesus nabi-nabi palsu itu yang tidak mengajarkan 10 hukum. Seluruh para nabi mengajarkan 10 hukum loh. Lah ini nabi Yerusalem kenapa kok ngajarin 10 hukum kok jadi pada fasik seluruh negeri? Kenapa? Kok bisa begitu? Mungkin itu mereka yang mungkin orang-orang bila nanti bila Yesusnya turun lagi. Kan semua. Kok pakai mungkin sih? Kenapa beriman bisa pakai mungkin? Gue bingung ini. Gurunda kenapa ini kok beriman kok bisa pakai mungkin gitu? Gak lebih bagus suaramu dengan suaraku loh. Kalau aku saya beriman bahwa mungkin Yesus Tuhan. Kok gitu? Iya. Sekarang tadi para nabi Yerusalem. Kenapa para nabi Yerusalem ini? Kenapa Nabi Yerusalem itu membuat kefasikan? Kenapa? Palsu ini. Nabi palsu dari Yerusalem. Apakah Yerusalem sukunya suku Sunda di sana? Bukan. Suku Israel. Yang nabi palsu itu? Ya ini para Nabi Yerusalem banyak nih. Ada Ligimin, ada Tukimen, ada siapa kayak banyak. Ya tapi nabi yang diberikan Tuhan, yang dipilih Tuhan bukan nabi palsu. Ya udah, sekarang di mana? Sekarang balik lagi ke Gurunda ya. Ini loh nabi-nabi palsu yang dimaksud Yesus tuh. Karena Yesus tuh tidak mengenal dunia di luar Israel, nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu ada Indonesia, nggak tahu dia. Ya, iya memang awalnya semua kebenaran itu datangnya dari Israel, dari Yahudi. Iya makanya, mungkin belum ada Google kali zaman dulu. Diam dulu kau abang, aku kayak gini malas berbicara lah. Ya kalau satu orang ngomong jangan semuanya, jadi nggak kedengaran yang di bawah. Ya makanya yang penting-penting aja yang diomongin dong. Makanya jangan terlalu satu-satu lah ngomong supaya enak. Tapi aku tuh pengen bawa topik baru. Gurunda dilanjut nih, nabi palsu dari Yerusalem. Gurunda tuh masa dia mau nuduh nabi dari Arab. Lanjut. Sekarang 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Ini nabi antikristusnya ini diceritakan berasal dari mana? Ya, iya, maksudnya di antara kita ya iyalah di antara manusia, nggak mungkinlah di antara jin. Lucu kalian ini. Nah, itulah caranya orang Farisi membelok-belokkan apa yang ada tertulis dalam kitab mereka. Tanya dulu Bang Juma, ada rupanya dikatakan di antara jin, katanya kan enggak? Ya di antara manusia dong. Manusia siapa? Oke, manusia yang mana? Ini yang diceritakan di sini, kita di sini siapa? Manusia yang tidak mengajarkan 10 hukum, itulah antikristus. Itulah. Bang Juma, antikristus, melanggar hukum. Udah tahu katanya Islam adalah artinya berserah diri kepada Allah. Ternyata ibu ini penyesat. Ternyata ibu ini penyesat. Penyesat. Bang Juma yang penyesat. Bang Juma sudah tahu hukum Tuhan. Darni, dengarkan saya Darni, dengarkan. 1 Yohanes 2 ini bercerita tentang orang Indonesia atau tentang Bani Israel? Iya, semua itu awalnya dari itulah dasar penyesat. 1 Yohanes 2 ini, dengarkan Bu Darni. 1 Yohanes 2 ini bercerita tentang pengikut Yesus, orang-orang Bani Israel, bukan orang Indonesia. Aduh. Anak-anakku pada waktu ini, ibu jangan menyamakan semuanya. Ini orang lagi berbicara bahwa di tengah-tengah Bani Israel akan muncul antikristus. Kenapa larinya ke Bang Juma? Jadi masuk Bang Juma, negara-negara lain nggak bisa lagi mendapatkan kebenaran. Kutanya Bang Juma dulu. Negara lain itu akan datang utusan yang kemudian memuliakan nama Yesus, bukan mengutuk nama Yesus. Ada rupanya kalian muliakan Yesus, kalian kutuk-kutuknya di mana Al-Qur'an mengutuk Yesus, di mana? Di mana Yesus? Di mana di Al-Qur'an? Di mana di Al-Qur'an Yesus itu dinistakan, dihinakan, dihujat seperti di kitab kalian? Di mana? Iya, tapi kan orang Bang Juma yang selalu kudengar mengatakan Yesus itu dimuliakan, kalian bilang. Sementara kalian bilang Yesus di tiang jemuran lah, yang berkolor lah, yang mengajarkan itu siapa? Kitab kami atau Al-Qur'an? Yesus berkolor, Yesus telanjang, Yesus disalib di atas tiang yang mirip jemuran itu di kitab Al-Qur'an atau di kitab Kristen?
Tapi kan kami nggak ada mengolok-oloknya kan. Loh, Kami kan hanya Tidak menjalankan mengolok-olok, semua tapi kitab ibu yang mengolok-olok. Kami hanya menyadarkan mana mungkin utusan Tuhan diperlakukan seperti ikan teri di atas tiang jemuran. Ayo. Oh Bang Juma, mana mungkin lah orang yang baru datang, baru lahir mengajari yang sudah tua. Aku tanya Bang Juma dulu. Oke. Sekarang lebih tua mana? Sekarang lebih tua mana Al-Quran daripada lembaga kitab Anda? Kalau menurut Bang Juma siapa yang duluan, Alkitab atau Al-Quran? Alkitab yang mana yang Anda maksud? Ya, semua Alkitab lah. Alkitab itu terdiri Inilah namanya ibu itu seperti Tarsan. Ibu menggunakan kitab yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia. Indonesia merdeka baru kurang lebih 70 tahun. Kitab kami 1400 tahun silam. Ya, kan yang ditranslate-nya Alkitab ya orang Indonesia. Nggak ada. Translate dari mana? Dari bahasa Belanda? Dari bahasa Aram lah awalnya. Kan pertama kali kan bahasa. Aduh, Bu Darni. Pertama kali bahasa Alkitab awalnya kan Ibrani kan. Ibrani. Nah, yang Ibrani ini yang ngajarin siapa? Yang Ibrani ini yang ngajarin siapa? Nah, itulah makanya kenapa sampai ke Indonesia. Makanya enggak, saya tanya dulu. Yesus menerima firman dari Tuhan menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Nah, yang mengajarkan kemudian bahasa Yunani siapa? Yesus. Memang awalnya bahasa Aram. Yesus kan. Dari mana ibu bisa mengetahui bahwa? Aduh. Bunda. Kenapa lagi direpot-repot? Bunda menyerahkan nyawanya, tunggu aja nanti bangkit di menit ketiga. Kena repot lagi ya Bang. Udah 3 akun ya Bang. Lagi serunya Udah ini. ini 1. Udah ini 1. Oh iya ya. Ya udah Bu Darni, nanti lanjut lagi sama Gurunda ya. Aku pengen nanya Bu Darni, ini pertanyaan, ini serius pertanyaan. Kalau Yesus dipenggal, yang Allah palanya Yesus atau badannya Yesus? Itu yang dipenggal itu manusia dagingnya di bumi dong, Kak, Tuhannya ya. Kalau Tuhan Kak kan terjamah. Nah itu dia. Ya, nah yang Allah ini yang mana? Kepalanya atau badannya? Allah itu yang berada di surga, roh. Dia kan roh Allah itu. Yang kemudian kan kalau nyembah Yesus pakai gambarnya kan? Gambarnya Yesus ada kan? Ada kan di rumah gambarnya Yesus? Nggak ada. Kami orang Advent nggak ada pakai gambar, makanya dibuat hukum kedua. Jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun, katanya. Nggak bisa. Loh, jadi Bu Diani nggak tahu wajah Yesus seperti apa? Ya mana kita tahu wajah Yesus, karena kan aku hidup di zaman mana ini sekarang. Aku aja lahir tahun 74. Manalah tahu aku. Itu kan foto-fotonya banyak di Google, nggak dipilih. Oh, itu sayang, foto-fotonya itu kan yang diimani orang, yang dibayangkan orang, yang dihayalkan orangnya. Beginilah foto itu, begitu. Bukannya itu gambarnya sebenarnya. Tapi kan yang mati itu badannya Yesus, yang mati menebus dosa itu badannya atau Allahnya sih? Aku agak bingung ya. Yang mati di kayu salib gitu ya, yang mati di kayu salib manusia dagingnya di bumi. Nah, manusia dagingnya itu yang menebus dosanya atau Allahnya yang menebus dosa? Yang mana ya? Yang menebus dosa itu memang kan dibilang di dalam Yesaya Allah penebus dosa kan katanya, tetapi melalui darah Yesus menebus kita dari dosa. Apa itu nggak gitu. pengecut ya? Katanya ngomong penebus dosa, tapi yang mati malah daging. Karena gini kita kan nggak boleh berhubungan dengan Allah karena kekotoran kita, karena dosa kita. Manusia ini kan berdosa, jadi kita harus ada penghubungnya, itulah. Ya bilang aja, Allah tuh harusnya bilang aja penghubung kita lah nanti yang mati menebus dosa, harusnya kan gitu. Jangan ngomong Allahnya, jadinya kan nggak sah gitu. Kenapa di perjanjian lama disuruh memotong darah binatang supaya menebus dosa? Ya iya, itulah kenapa penebusan dosa itu pakai binatang gitu, bukan Allah sendiri atau manusia. Nah, itulah. Jadi sekarang kenapa darah yang suci? Karena tak berguna lagi katanya. Untuk apa aku lagi itu sembalin? Enggak perlu lagi. Kenapa ngomongnya bukan inilah perantaraku yang akan menebus dosa. Dia kan ngomongnya Allah, akulah sendiri yang akan menebus. Gitu katanya. Makanya dibilangnya kan akulah Allah penebus itu kan katanya. Tapi yang mati malah daging manusia yang mati. Gimana ini? Ya itu kan sebagai nggak mungkin lah dagingnya yang menjadi apa kan? Nah, pendusta berarti ini Tuhannya nih.
simbol lah manusia itulah yang mati, bukan Tuhannya yang mati. Salah. Tuhan Ya tak kalau akan gitu bisa kan jatuhnya simbolis penebusan dosa. Kalau misalnya simbolis berarti juru selamat juga simbolis, surga dan nerakanya juga simbolis jadinya. Yang Bukan. aslinya apa? Begini, setelah sudah saya ditebus dengan cuma-cuma, Hah? tapi aku tidak bisa merdeka, nggak bisa aku melakukan dosa banyak-banyak, nggak boleh juga aku membunuh. Karena sudah tadi aku ditebus dengan cuma-cuma. Kalau dulu kan setiap melakukan dosa, memotong sapi, kalau dia desa, kalau dia manusia burung merpati atau anak domba. Kalau miskin kaya dia kan beda-beda dia apanya kan? Iya, karena gini Kurbannya. posisinya Bu Darni. Kenapa cuma-cuma? Karena daging manusia itu receh buat Tuhan, nggak ada harganya sama sekali. Nah itulah sama juga itu kan, mana ada harga kita manusia ini, nggak ada. Ya itulah. Jadi ngapain menyembah Yesus gitu? Karena Yesus itu kan nama dagingnya bukan nama rohnya, ya nggak? Yang disembah yang di surga loh, yang disembah Tuhan roh yang di surga, yang di bumi tak disembah dia. Nah itu Yang Tuhan di bumi roh dia ya. kan- Oke. Hah? Cuma kan ketika Yesus ada di bumi kan taunya. Coba Yesus pas di sorga ngomong apa aja dia? Ngomong apa aja dia pas di sorga? Ya maksudnya mau apa di surga? Iya, Bu Darni itu kan menyembah Yesus. Kenapa? Karena perkataan-perkataan Yesus yang di dunia, otomatis Yesus yang di dunia itu kan dagingnya Yesus yang ngomong. Nah sekarang kalau memang menyembah Yesus yang di sorga, mana perkataan Yesus yang di sorga yang nggak pakai daging? Mana? Kan kata Yesus waktu dia mengajarkan manusia berdoa, inilah doa yang diajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kan kelak Yesus kan akan kembali ke surga supaya manusia itu di bumi berdoa kepada Allah. Bapak kami itu Yesus. Iya, Bapak itulah Yesus itu. Oh, Bapak itu Yesus. Nah, terus Allah Bapak yang di sorga siapa? Ya Allah Bapa di surga itulah Elohim itu, penguasa Elohim yang, itu. Jadi Nah, Elohim ini Yesus bukan? Iyalah. Ada dua Yesus jadinya. Setelah sudah kembali dia ke sana bersatu. Ada dua Yesus ya? Jadi waktu di bumi Yesus itu adalah wujud dari Allah, cahaya Allah. Kenapa Yesus yang di bumi ini nggak pernah ditanggepin doanya sama Yesus yang di sorga? Kenapa? Maksudnya kayak mana sih? Yesus kan berdoa tuh, ya Bapak, ya Yesus, jadikanlah cawan ini sebagaimana kehendakmu. Kenapa nggak dijawab gitu? Terus pas Yesus Eli lama sabaktani, Yesus kemana engkau? Kenapa nggak dijawab juga? Kenapa kok kayak nggak kenal ya? Supaya genaplah nubuatan para nabi. Karena kan Apa sudah genapnya? dibuatkan supaya genaplah nubuatan para nabi sudah yang dicatat di dalam Yesaya tadi. Dia akan ditombak, dia akan Iya, penombakannya. Cuma kan nggak nyambung. Yang gua tanya, kenapa tiap Yesus mencoba berinteraksi dengan Yesus yang di sorga nggak pernah jawab? Apanya nggak pernah jawab? Buktinya kan dia bangkit kan? Kalau nggak Iya, jawab bangkit, mati tapi ngobrol nggak? Bangkit tuh ngobrol nggak sama Yesus yang di sorga? Masa kalian nggak meyakini Allah Maha Kuasa? Nggak sanggup kalian menangkap? Iya, Allah Maha Kuasa kami meyakini gitu. Tapi Yesus ini kenapa nggak pernah ditanggepin obrolannya? Kalau nabi-nabi yang lain kan Tuhan itu selalu ngobrol sama nabinya kan gitu. Nah kalau Yesus ini yang di perjanjian baru kenapa nggak pernah diajak ngobrol? Lihat dulu nabi yang lain deh. Mana lebih yang ditanggapi? Yesus bangkit naik sekarang di surga. Kayak Kalau Elia 1 Raja 9 gitu. Firman Tuhan menghampirinya ke dalam goa. Kayak Musa disamperin, "Hai Musa, pergilah ke Farao." Itu kan Tuhannya ngajak ngobrol gitu. Sayang. Ini kok Yesus tuh nggak pernah diajak ngobrol ya? Karena mereka itu tidak tercatat sebagai penebus. Enggak. Dia hanya nabi biasa aja. Elia, Abraham. Kalau nabi biasa diajak ngobrol. Kalau yang bukan nabi biasa nggak diajak ngobrol gitu. Gitu dia. Jadi dia macam-macam cara Tuhan menampakkan dirinya. Tapi kalau Yesus ini kan memang dia sudah secara tersendiri. Dia itu memang wujud dari Allah itu, cahaya dari Allah itu dia. Nah itulah kenapa Bu Darmi gue tuh kurang percaya sama Yesus. Karena Yesus tiap mau ngapa-ngapain Tuhannya nggak pernah nanggepin. Enggak lah, salah. Kalau nggak ditanggapi nggak mungkin Yesus bangkit kembali ke kerajaannya. Dia sekarang berada di surga. Ya itu kan kata Yesus, bukan kata Tuhan yang di sorga. Iya nggak? Ya, sekarang aku tanya. Yesus banyak klaim Yesus, tapi nggak pernah terbukti. Di mana sekarang Yesus berada? Di mana rupanya emang sekarang Yesus berada? Kalau Di langit. memang dia nggak ditanggapi Allah, Di langit. Oh, salah. Yesus sekarang berkuasa di surga. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nah itu kata Allah Bapa atau kata Yesus itu?
Ya, itulah catatan para nabi. Ya, itu kata Allah Bapa atau kata Yesus? Itu kata firman Tuhan yang tercatat di dalam Ya, Matius. firman Tuhan itu siapa? Pak Matius berapa sih tadi? Emangnya lucu kalian, pertanyaan orang gila. Mana pula Allah langsung datang ke bumi ini mencatat di dalam buku. Iya, coba tadi contoh yang aku berikan. Tuhan itu selalu ngajak ngobrol orang-orang pilihannya. Selalu diajak ngobrol di perjanjian lama tuh Tuhan selalu ngobrol tuh, selalu berkomunikasi. Kita masuk ke perjanjian baru, tiap Yesus ngomong apa-apa, nggak pernah digubris, nggak pernah ditanggepin. Kenapa? Kenapa nggak digubris? Orang dialah Tuhan itu sebenarnya. Tetapi waktu disalib dia keluar, ke rohnya itu keluar dia. Nah itu pas rohnya keluar, kenapa nggak ngobrol sama Yesus yang mati itu? Kenapa nggak ngobrol roh yang keluar ini gitu? Apanya mau diobrolkan ke yang mati? Mau apalah kata Allah ini? Hai kamu, ayo dengan kuasaku bangkitlah, maka bangkit dia. Kan bisa kayak gitu ngobrol. Bangkit dia kan? Dengan kuasanya. Kalau memang nggak digubris Allah Yesus itu mati membusuk di tanah. Oh Kang kawan, Gurunda kena report, dihapus dari live, nggak bisa masuk lagi Gurunda. Tiga makanya. Ya udah. Tadi. Gurunda ayo kita nantikan lagi untuk bikin akun baru gitu. Dan Gurunda juga kan udah 2 jam nih. Ini aja Gurunda, buka live baru aja Gurunda, karena ini seru ini. Banyak yang bisa kita buka. Bikin akun 9 berarti, ke 9. Bikin Bang Zuma 09 sampai 15 Gurunda. Ayo. Staff-staffnya bantu bikin akun. Kasih Gurunda passwordnya. Aku aja udah 5 nih Bang, ke 5. Ayo kita lanjut lagi ya Bu Derni ya. Kita lanjut lagi ya. Ya, itu kan pertama Bu Derni, kita berasal dari topik gitu. Kata Bu Derni, dagingnya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kalau kepisah ya tetap nggak ada yang dituhankan dari kepala ataupun badannya, kan gitu. Nah, posisinya semua perkataan yang keluar di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan perkataan dagingnya Yesus. Gitu loh. Maka dari itu yang aku tanya, gimana caranya menuhankan Yesus yang bukan daging, padahal Yesus yang bukan daging nggak pernah ngobrol. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus yang daging ini tiap mengklaim dirinya dari sorga, dari apa kayak Tuhannya nggak pernah nanggepin, kenapa gitu? Udah, silakan. Hilang suara lu, Res. Aku kan? Oh, hilang. Kalau kami, kenapa ya? Iman kami orang Kristen, kenapa kami menuhankan Yesus? Ya lanjut. Udah? Jadi kenapa kami? Ini iman Kristen ya. Kalau kalian terserahlah. Iman kami kenapa kami menuhankan Yesus itu? Karena dialah yang akan menebus kami, dan dialah yang akan juru selamat kami, dan dialah akan menentukan kami itu dibawa ke kerajaannya atau tidak. Makanya akhir nanti dia juga yang akan datang mengumpulkan segala bangsa. Nah, kan luar biasa itu. Terus apa hubungannya sama yang gua tanyakan? Apa hubungannya sama yang gua tanyakan? Nah, itulah makanya kenapa kami menuhankan Yesus. Kalau semua pertanyaanmu itu kadang pertanyaan orang gila yang tidak kami inginkan. Gitu. Iya, Yesus. Apa ya udah. Apa yang nggak gila deh. Karena kan itu sudah kami imani. Coba kami nanyain Al-Quran kalian. Kurasa kalian pun gila. Iya kan? Enggak sih, aku biasa aja. Nah, pertanyaannya lagi ya. Ketika Yesus bilang apa tadi, menebus dosa, bla 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 bla. Kenapa Tuhannya yang di sorga nggak pernah mengkonfirmasi, nggak pernah mengiyakan gitu? Kenapa ya? Karena ini kan harus dilalui semua. Kitab para nabi itu harus digenapi. Jadi kalau nanti dia langsung bergerak, langsung dipotongnya semua orang, langsung dihancurkannya. Sebentarnya Tuhan itu menghabisi manusia ini 1 menit pun bisa. Diketikannya tombolnya hancur semua. Tapi kenapa harus dijalani? Memang itulah nubuatan para nabi harus dijalankan supaya tetap benar. Ya ini mana nubuatannya Tuhan? Mana nubuatannya Tuhan kalau Tuhan itu akan disiksa gitu, atau anaknya Tuhan itu akan dibunuh? Ada di mana tuh nubuatannya tuh? Dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Yesaya 53, kita lihat Yesaya 53 di sana ya. sudah tercatat dia semua di sana. Di sana dia ditikam. Wah, ini seru ini Yesaya 53 nih, kita lihat nih. Oh, Yesus matinya ditikam ya, bukan disalib ya? Baru tahu Kan juga.
kan ditombak dia kan, ditikam dia kan. Kan ditombak. Harusnya pisau kalau gitu lambangnya Kristen, bukan salib. Nah, itulah pertanyaan orang gila tadi saya. Orang gila kan gitu bertanya. Semua ditanyain. Tadi yang bilang tikam siapa? Yang bilang matinya Yesus ditikam siapa? Di sini gue cuma mengiyakan. Ah, coba baca di dalam Yesaya 7 tadi. Yesaya Coba kita baca. Yesaya 53 ya, kita baca ya. Ditikam. Ada itu ditikam. Udah itu pakaiannya pun dibagi-bagikan. Iya, ya udah kan berarti ini ya kekristenan kawan-kawan, ini pelajaran dari Bu Derni. Mbak kok salah kamera kan. Ini pengajaran dari Bu Derni bahwa saya Yesus itu matinya adalah ditikam bukan disalib gitu loh. Ya disalib juga dong, disalib juga. Tapi Loh, ditikam matinya double-double dong. Dipaku kakinya. Semua ada dicatat di situ. Tapi di dalam Ya, Yesaya ya udah kita lihat dulu. Ini matinya brutal berarti Yesus ya. Nah, mana yang ditikam? Bukan ini ya. Keji. Iya, dihina. Yesaya berapa sih? 53 berapa sih? Saya 53. Ayat 7. Oh, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba gitu. Nah ini kalau kita lihat, ini Yesus kan protes ini. Waktu disalib mau kabur dia. Dia membiarkan dirinya atau... Mana ada protes dia waktu ditikam? Mana apa protesnya? Hanya dia berdoa. Oh enggak. Waktu ditikam enggak. Tapi waktu mau ditangkap kan dia kabur kan ya? Suruh beli pedang. Itu ada apa bulu apa yang digunting itu? Kok ada bulu yang digunting? Mana? Oh iya ini. Nah, seperti anak domba yang dibawa ke bebannya, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Bulu apa yang Dia tidak membuka mulutnya. Nah, ini kan salah semua ini. Coba kita lihat. Membiarkan dirinya ditindas. Salahnya di situ. Itu bulu apa dulu? Bulu apa yang di ini? Bu Darni, bulu apa yang digunting? Bang Hen, siapa yang bicara ini? Bang Hen atau Bang Hen ya? Bang Hen. Bang Hendi ya. Perhatikanlah waktu dia dibawa ke disalib itu kan dia kan mengikuti aja dia kan. Bukan nggak bisa dia sedangkan kan tentara Romawi itu dipotong siapa itu si Judas? Siapa yang motong telinganya itu? Diambilnya telinganya itu disambungnya balik. Bayangkan. Ini orang-orang menggunting bulunya. Maksud saya bulu yang mana nih? Ya itu maksudnya, begitulah dia waktu kejadian penyalipan itu. Begitulah dia kejadian waktu dibantai waktu di kayu salib. Itu maksudnya. Jangan kau sebut pertanyaan kalian. Bulu janggut apa bulu kumis? Entah bulu apapun itu. Suka hati kalian aja lah. Gimana sih? Nah, kita lihat ya di sini ya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas gitu. Dia katanya dia membiarkan dirinya ditindas. Nah, coba kita lihat di sini ya. Iya. Padahal tengok. Membiarkan itu gimana sih? Orang mati aja dibangkitkannya. Orang pendarahan sudah 16 tahun itu disembuhkannya. Orang yang buta aja bisa dimelukkannya. Apalagi membasmi orang Roma itu. Nah, itu dia membangkitkan, menebus kayak gitu-gitu. Tapi ketika murid-murid Yesus matinya itu aneh-aneh oleh Romawi, kenapa Yesus nggak menyelamatkan? Begitulah harus dilalui saya. Sekarang juga kita di bumi ini orang-orang yang mati. Contohnya kayak kami lah pengikut Yesus. Kan banyak juga dihina-hina dia. Nah coba. Kenapa di sini Yesus malah protes gitu, bukannya membiarkan penamparan? Kan di sini ya. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya. Oh iya di sini. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat sembunyi orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Protes mulu dia. Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Salah kalian. Nah di sini kan lihat. Iya, tunggu. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Di sini Yesus bukannya ya terima kasih untuk tamparannya, nggak begitu. Dia begini, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Lo kok protes? Ya kan memang betul. Itu kan pada waktu lo katanya membiarkan tadi kan di sini dibilangnya membiarkan dirinya ditindas. Ini ngapain protes? Sekarang kutanya kalian dulu, apalah keuntunganmu untuk mengobrak-abrik isi Alkitab ini? Ini gini, ketika
Ibu Darni Pertanyaan tadi teman-teman. Ini Alkitab ini adalah Alkitab yang kami hormati, yang kami sucikan. Tetapi kalian dengan seenak jidat kalian mengobrak-abrik kan Ibu Alkitab. Darni yang Apalah bawa Lah, ya, kalau saya. terobrak-abrik, maka bukan biblosnya, bukan kitab sucinya yang salah, iya, aku tapi tahu. konsep Dengar, keimanannya kalian Aku tahu. yang Aku tahu rencana kalian mau berantakan. melencengkan Gitu loh. Alkitab kan? Mau melancarkan Alkitab ini? Bukan, Bu Darni harus dipahami ya. Perhatikan kata-kataku. Perhatikan Bu Darni. Bu Darni. Ini Alkitab kami ini sepantasnya kalian tidak bisa kayak gitu bertanya. Iya. Pertanyaan orang gila itu pertanyaan orang gila. Bagaimana kalau aku menanyain Alkitab kalian? Mau Mau. Gampang. Tunggu. Tapi di sini ini yang perlu diluruskan di sini ya, kawan-kawan. Ini yang perlu diluruskan. Yang kita bantahi di sini adalah asumsi keimanannya Kristen. Asumsi dari keimanannya Kristen. Kami tidak bisa kalian protes lagi Alkitab kami. Iya. Ini sudah Kalau kitab kita suci baca kami. dengan jujur, sudah 360 derajat. Enggak. Ya walaupun ini kitab suci, tapi semua yang dikatakan oleh Bu Darni itu semuanya bohong, tidak tertulis. Itu urusan kalian, derita kalian. Ini Alkitab kami. Jangan berani-berani kalian mengobrak-abriknya. Ya itulah kenapa kami mau keluar dari derita kami dengan cara apa? Membantahi semua perkataan kalian yang tidak tertulis, Bu Darni. Kalaupun ada manusia yang menurut sama kalian itu orang-orang bodoh, yang mau meninggalkan Yesus dan meninggalkan Alkitab, itu orang-orang bodoh yang tak Waduh, belajar. Samuel itu yang Pak Dokter itu bodoh berarti ya? Padahal dokter loh. Bisa juga bodoh dia ya. Tinggalkannya Yesus, bodoh termasuk. Bukan dokter. Aku aja tahu apa kerjaku, jual bannya aku. Tapi nggak bisa aku Jahit ban. imanku Jual bakmi, tentang jual Yesus. bakmi. Jual Nggak bakmi. bisa. Berarti aku lebih belajar dari dia. Bakmi karet. Kalau dia orang yang terpelajar, orang yang sudah belajar. Ya udah. Sabar. Dia jatuh. Enggak, kalau kitab suci diimani nggak mungkin jadi Kristen, Bu Darni. Kalau kitab suci diimani nggak mungkin jadi Kristen. Banyak manusia-manusia bodoh itulah itu yang tertulis di Korintus itu. Jangan dipancing. Bu Darni. Karena Kristen. Bang Darni deh, kalau sama aku kayaknya emosi terus. Bu Darni, saya dengar dari awal sama Bang Juma, Bu Darni ya. Kalau Yesus bukan Tuhan, Bu Darni berjanji dibakar. Maksudnya apa tuh, Bu? Katanya tadi kalau memang Yesus Tuhan nanti kelak, kayak mana itu? Katanya, ya aku bilang aku siap dibakar. Kalau memang begitu, ya ku jalanilah hukumku. Karena sudah itu yang ku apain, ku praktekkan dalam hidupku. Itu janjinya loh, Res. Kalau Yesus bukan Tuhan, berjanji dibakar loh. Oh, Aku berjanji, wow. memang dibakar kan? Memang dibakar kan nanti orang-orang yang melakukan kejahatan. Oh. Tapi Yesus mengaku utusan bagaimana, Bu? Iya memang dia di bumi ini dikatakan utusan, dikatakan nabi, dikatakan lebih daripada nabi, dikatakan Allah perkasa, dikatakan dia dikatakan dia penasihat ajaib, banyak dia disebut, dikatakan dia Tuhan, dikatakan dia Mesias, dikatakan dia Kristus. Pilih, mana mau pilih? Sesuai. Ya, yang dikatakan dia Theos ada nggak? Dia dikatakan dia adalah Theos gitu, ada nggak? Ya, itu kan di bahasa Greka ya, bahasa Greka iya. ya. Kita pasti ada nggak? Yesus Jangan adalah Greka Theos kita. gitu. Ya nggak apa-apa. Yesus adalah Theos, ada nggak Theos? Ya dong. Theos itu kan Tuhan kan? Iya. Theos Tuhan ya. Ada nggak? Iya. Kalau di Alkitab nggak ada. Saya bisa sedikit. Nggak ada. Oh ya, satu kalau gitu. Itulah yang gua bilang dari tadi gitu. Apa yang dikatakan Bu Darmi semuanya tidak tertulis. Itulah yang kami bantahi. Apa? Di buku originalnya itu kalau di translation udah dibuat lah yang mengerti orang-orang. Ya udah. Di mana sih tertulis Yesus Tuhan di mana? Di mana Yesus tertulis Yesus Tuhan di mana? Tapi sewaktu dia berada di bumi, murid-muridnya pada saat itu menyembah dia tidak ada dia menolak. Nah itu di mana? Di mana ketika menyembah dia disebut Tuhan di mana? Tunggu ya, aku tengok ayatnya ya. Kalau kayak gitu kan Samuel juga disembah Daud, Samuel nggak menolak, kan sama aja kalau. Tapi Samuel kan nggak ada dicatat sebagai hakim yang adil kelak dan mengumpulkan segala bangsa. Adakah dicatat Samuel? Kelak dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Ada. Di mana? Beda kan? Yesus hanya Yesus. Itu aja. Itulah kalian kelodinan kalian. Islam itu.
Apanya Islam itu Islam. Yang mengumpulkan semua bangsa dalam satu bahasa dan satu kiblat itu Islam, bukan Yesus. Oh, salah. Salah. Yesus akan datang bersama para malaikatnya. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Dia akan mengumpulkan segala bangsa. Ada dalilnya, nggak hoax. Matius 25 ayat 31 dan Iya, nah itu kan kalau Yesus kan itu masih lama, itu masih jauh. Kalau kita kan sekarang aja lihat mana yang terkumpul dalam satu bahasa, satu kiblat, satu gerakan, satu takbir, siapa? Islam. terus Bang Andi, jika nanti kelak Yesus datang mengumpulkan segala bangsa, pasti ikut Indonesia dikumpulkan kan? Arab pun dikumpulkan. Iya. Bagaimana lah nanti wajah-wajah Bukan yang Yesus yang ngumpulin. Yesus Tuhan. Yang ngumpulin itu bapaknya Yesus. Yesus mengumpulkan itu sebagai utusan, Bang Andi. Bener di situ, bukan sebagai Tuhan dia. Nah ini makanya di mana dalilnya dulu deh, Bu Dari, dalilnya di mana Yesus itu Tuhan, mengumpulkan diri sebagai Tuhan tuh di mana? Itu kalau sudah dia mengumpulkan bangsa di hadapannya akan membalas setiap perbuatan, itu sudah Tuhan di dalam Matius. Iya, nah itu sudah Tuhan. Itu di mana? Di mana dia itu Tuhan tuh di mana? Dalilnya di mana ayatnya? Ayo dong, masa udah beriman dari tahun 1300. Udah dia kan lahir di tahun 1921, udah lama jadi Kristen, harusnya kan dapat tuh dalilnya di mana? 74 dia lahir. Kalau ada manusia Salah, maaf. Bang Andi, Iya. kalau ada manusia lagi tidak percaya dengan ayat ini, Yesus akan mengumpulkan semua bangsa dan dia akan turun bersama para malaikatnya dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang tidak tahu Yesus itu Tuhan. Udah on kali lawa itu. Tapi cara Ya itu sama membalasnya- juga dalam Islam juga Nabi Isa turun lagi. Akan menopang sayap-sayapnya malaikat dan turun di menara putih Damaskus dan ikut sholat dengan Islam. Sama itu. Cuma Nabi Isa, Beda, bukan Tuhan beda. Isa. Enggak. Kalau Tapi Isa masih bukan- nggak ada dibilang mengumpulkan segala Bu Darni, bangsa. cara membalasnya Bu Darni, dia pakai Matius 7:23. Hanyalah kau di hadapan kau sekalian pembuat kejahatan. Itu cara membalasnya. Diusir Udah, itu yang bukan saya. Itu udah ayat yang pamungkas pemakan. itu. Itulah Bu Darni ayat dengerin paling dulu. Iya, benar. hebat di dunia ini. Bu Darni dengerin dulu. Yang diusir Ada itu kalau- nanti, yang tunggu diusir dulu. itu, Bang dengerin dulu Sidik, Bu Bang Darni. Sidik. Bu Darni, yang diusir Oke, itu oke. yang memanggil dia Tuhan, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, makan babi, tidak disunat. Itu nanti diusir sama Yesus waktu dikumpulkan. Gimana itu? Iya. Begini. Iya, kalau katanya, kami iya. Tunggu dulu. Iya. Bukan. Maksudnya yang diusir itu Udah diain ya ngapain dilanjut kalau udah diain. Udah dia. yang tidak melakukan kehendak Bapak, tahu nggak pilihan apa kehendak Bapak? Contoh, menguduskan hari Sabat. Orang Islam menguduskan hari Jumat. Itu yang diusir. Bagaimana yang kalau hari Minggu? Ya. Termasuk diusir. Memang hari Jumat nggak kena Sabat. Memang Sabat mulainya kapan? Sabat mulainya kapan Sabat? Sabat Ya, mulainya Sabat kapan itu Sabat? Sabat itu mulainya di hari Jumat sore jam 6.20 terbenam matahari. Itu masih Sudah hari tiba hari Jumat. Sabat. Bukan. Tapi sudah ganti hari. Terus kenapa Islam diusir? Bukan, diusirlah kan. Islam kan nggak ada menguduskan hari Sabat. Mana ada yang menguduskan hari Sabat? Ya diusir hari Minggu, Bu. Sabat Ya. mulainya kapan Sabat? Pokoknya yang menukar-nukar hukum. Contoh, yang hukum kedua, jangan membuat bagimu patung baik menyerupai Allah. Ini Dearni Kristus atau Yesus Kristus ini ya yang ngomong ya. Dibilangin tadi udah dijawab sendiri, udah malu sendiri gitu. Sabat mulainya Jumat malam. Ya udah, terus kenapa Islam kena kutuk gitu loh? Salah, Benar nih, mana advance. pula? Maksudnya, kapan masuknya tiba hari Sabat itu? Hari Jumat. Terus kapan Sabat mulainya? Minggu pagi. Bu Darni, jadi gimana orang yang buat patung itu, coba, Bu Darni? coba. Diusir juga yang buat patung. Oh iya pasti dong, udah pasti dong. Kita kan tidak udah dibilang hukumnya. Ini bukan Buset, aku yang bilang. Gimana nasibnya Bukan Katolik aku yang itu? bilang ya. Hukum kedua, aku nggak mau tahu. Mau Katolik, mau apapun itu. Yang penting kalau dia membuat patung dan menyembah patung itu dan mempercayai patung itu atau batu itu bisa menghapus dosanya, itu akan diusir. Dia nyahkan, itulah yang dia nyahkan tadi. Hanya kepada Tuhan yang di surga kita membungkuk. Nggak boleh kepada patung, nggak boleh kepada bentuk benda apa-apapun. Itu makanya dibuatnya 10 hukum. Hukum kedua. Itu. Banyak Coba kali Martin Bu kasih ngomong Bu Darni. Pak Martin silakan ngomong. Membantu. Boleh. Banyak kali itu, Silakan. Pak. Bu Darni banyak kali yang diusir itu hari Minggu diusir. Patung diusir. Pemakan Pokoknya babi yang melanggar diusir. hukumnya, itu yang diusir. Aku pun nanti kalau melanggar ya diusir lah aku.
Yang pemakan Termasuk babi juga. aku. Bu Darni, yang Ya, pemakan aku babi juga pemakan diusir. babi. Ya, karena dibilang kan akan dimusnahkan yang pemakan babi katanya di dalam ayat Yesaya berapa itu? Yesaya Buset. 66 ya? Banyak banget orang ada makan babi, ayatnya. Bu. Bagaimana nasibnya itu? Ya enggak, pokoknya ini ayat, bukan saya mengatakan. Di dalam Yesaya berapa itu? 66 ya? Orang-orang pemakan babi dan makanan yang menjijikkan akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Kan katanya. Buset. Bukan aku yang bilang. Aku hanya mendengarkan perkataan Tuhan dan menyampaikan. Maka dibilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kan katanya, kita kabarkanlah yang kita tahu. Siapa mendengar silakan, nggak mendengar juga nggak urusanku. Itu kan urusan Tuhan. Biarlah dia bekerja, memikirkannya benar atau enggak. Kalau Itu makan aja. babi mentah gimana? Babi mentah, Bu Darni. Ya namanya udah babi ya nggak bisa dong. Kalau sudah dilarang jangan. Oh, oke. Kan tubuhmu adalah Ka'bah, bait Allah. Jangan kau kotor. Bu Darni lucu. Iyalah, kan tubuh kita ini kita masukkanlah yang bersih-bersih. Janganlah kita masukkan kayak mabuk-mabukan, Ampen dia ini, narkoba-narkobaan, morfin-morfinan, yang kotor-kotor. Janganlah kita masukkan. Namanya milik kita, tubuh kita ini kan bukan punya kita ini. Ini tubuh kita ini adalah milik Tuhan pencipta. Dia yang punya ini. Jadi setelah sudah kita punya, kita makanlah yang bersih-bersih, yang Kalau tubuhnya sehat. Yesus milik siapa, Bu? Tubuhnya Yesus milik siapa? Tubuhnya Yesus manusia miliknya Yahweh lah. Yang Tuhan yang mana? Tuhan itu Yahweh, Elohim, Jehovah yang di surga. Berarti bukan Yesus. Yesus itu di bumi kan cahaya kemuliaan Bapa, cahaya kemuliaan Allah, wujud dari Allah. Itulah Yesus. Kalau Di yang di surga bumi. nanti siapa? Yang di surga siapa? Yang di surga itu adalah Yahweh. Bukan Yesus. Tetapi karena Yesus sudah kembali, itulah wujudnya itu sebenarnya yang kita lihat nanti yang turun. Gitu. Ya, di Wujudnya surga itu kan anak ada manusia dua, itu. Bu. Bu, di surga Iya. ada dua, ada Yesus, ada Yahweh. Iya. Tetapi Yang mana yang kita Tuhan? lihat nanti. Hah? Yang mana yang Tuhan? Yahweh Yang atau Tuhan Yesus? itu Yahweh. Yesus itu kan wujud Allah dan cahaya Allah di bumi. Itulah Yesus. Tetapi setelah kembali kepada asalnya dia, kembalilah dia ke Yahweh. Tapi yang kita lihat itulah wujudnya itu tadi. Wujud Allah itu tadi yang turun ke bumi. Berarti ada dua. Gitu. Di surga ada dua. Satu. Yesus sama Yahweh. Aduh, gimana sih ngajarkannya? Salam Bu Darni. Oh, Salam Bu Darni. salam itu, salam. Ya, bisa ndak dialog dengan Bu Darni, tapi Alkitabnya kita simpan di sebelah kiri dulu Bu Darni. Supaya ndak Oke. dibilang kita mengacak-ngacak Alkitab. Bang Hani, aku kasar dulu ya. Iya. Jadi saya Joshua Bu Darni. Saya Unitarian Bu Darni. Tahu Unitarian kan Bu anak-anak ya? Darni? Apa itu ya? Saya Unitarian Bu Darni, monoteisme. Oh, Kristen. Kak Martin ini Unitarian tidak menuhankan Yesus. Jadi begini Bu Darni, coba kita dialog supaya tidak ada dikatakan pembodohan, mengacak-ngacak kitab Bu Darni. Kita simpan kitabnya di sebelah kiri. Coba kita pakai akal pikiran Bu Darni. Bisa enggak Bu Darni? Ini singkat aja soalnya saya mau masuk kerja juga. Oh, boleh. Silakan. Jadi begini Bu Darni. Bu Darni meyakini bahwa Yesus itu juru selamat Bu Darni. Udah pasti lah. Alasannya kenapa dia juru selamat Bu Darni? Alasannya kenapa dia juru selamat? Karena dialah Tuhan itu sendiri. Ngerti pengertian juru? Juru. Tahu? Iya, Juru itu apa, selamat. Bu Darni? Iya, juru Yang mau juru juru. itu